Salam, perkenalkan nama saya Dilfinome dengan NIM 1.03.2023.0018, kelas A semester 5, mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen peserta didik. Latar belakang, dalam sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sementara itu, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar untuk memberikan layanan pendidikan secara optimal melalui kegiatan pengaturan, pengendalian, serta pengawasan terhadap objek yang dikelola. Sementara manajemen peserta didik merupakan serangkai kegiatan yang berfokus pada pengelolaan peserta didik melalui 5 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Proses tersebut dilaksanakan secara berkeseimbangan sejak peserta didik diterima di lembaga pendidikan hingga mereka menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus. Rumusan masalah ada 3. Yang pertama, apa itu manajemen peserta didik? Yang kedua, apa saja tujuan dan fungsi dan prinsip dari manajemen peserta didik? Yang ketiga, bagaimana ruang lingkup manajemen peserta didik? Tujuan penulis untuk mengetahui manajemen peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi dan prinsip dari manajemen peserta didik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui ruang lingkup manajemen peserta didik. Pembahasan di sini saya akan membahas yang pertama, pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan bentuk pelayanan yang menitik beratkan pada proses pengelolaan, pengawasan, serta pemberian layanan kepada peserta didik di lingkungan pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Kegiatan ini mencakup proses adaptasi siswa dengan lingkungan sekolah, pendaftaran, dilaksanakan kegiatan pembelajaran, serta layanan individual yang mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik dari segi minat, kemampuan, maupun kebutuhan jasmani dan rohani, hingga mencapai kematangan selama berada di lembaga pendidikan menurut Kensington 1961. Yang kedua, tujuan dari manajemen peserta didik. Tujuan dari manajemen peserta didik ada mencakup 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, baik minat dan bakat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang kedua, fungsi manajemen peserta didik secara umum sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik dari segi individualnya, segi sosial, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik. Yang ketiga, prinsip manajemen peserta didik dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, menyelenggarakan harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua, manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen sekolah. Oleh karena itu, ia harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga, sebagai bentuk kegiatan manajemen peserta didik harus mengembangkan misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbing peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan mengacu kemandirian peserta didik. Prinsip kemandirian akan bermanfaat tidak hanya ketika di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Yang keenam, kegiatan manajemen peserta didik haruslah berfungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah
maupun di depan. 2.3 Ruang lingkup manajemen peserta didik. 1. Perencanaan peserta didik. 2. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting dalam penerimaan peserta didik baru. Ada meliputi beberapa tahap, ada 5 tahap. A. Kebijaksanaan penerimaan peserta didik baru. B. Sistem penerimaan peserta didik baru. C. Kriteria penerimaan peserta didik baru. D. Prosedur penerimaan peserta didik baru. Dan E. Problema penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga, orientasi peserta didik. Peserta didik yang sudah melakukan daftar ulang, mereka kemudian akan memasuki masa orientasi peserta didik di sekolah. Orientasi ini dilakukan dari hari-hari pertama masuk di sekolah. Pada bagian ini secara berurutan dibagi menjadi 4 bagian. A. Alasan dan batasan orientasi peserta didik. B. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik. C. Hari-hari pertama di sekolah. Dan D. Orientasi peserta didik. Yang keempat, mengatur kehadiran dan tidak kehadiran peserta didik. 5. Pengelompokan peserta didik. 6. Mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. 7. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Dan 8. Mengatur peserta didik yang mutasi dan dropout. Dan yang ke-9, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Bab 3, penutup atau kesimpulan. Manajemen peserta didik merupakan salah satu komponen penting dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah. Manajemen ini meliputi seluruh proses pengelolaan peserta didik sejak mereka diterima di lembaga pendidikan, menjalani berbagai kegiatan pembelajaran, hingga akhirnya menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus. Tujuan utama dari manajemen peserta didik adalah untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang melibatkan peserta didik dapat berjalan tertib, teratur, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. Melalui fungsi-fungsi manajemen peserta didik, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi, sekolah dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat, serta mengembangkan peserta didik. Selain itu, manajemen peserta didik juga mengatur aspek-aspek penting seperti penerimaan peserta didik baru, orientasi, kehadiran, pengelompokan, evaluasi belajar dan kenaikan kelas, mutasi hingga kedisiplinan siswa. Sekian dan terima kasih.